Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu dengan channel Jejak-Jejak Muhammadiyah. Nah, channel ini memang khusus untuk mengungkap berbagai hal terkait dengan Muhammadiyah. Mungkin para pemirsa sudah mungkin alumni dari perguruan tinggi Muhammadiyah atau sekolah-sekolah Muhammadiyah yang sudah mengenal tentang Muhammadiyah, baik dari pembelajaran maupun kuliah atau juga mungkin buku-buku Muhammadiyah. Tetapi apa yang saudara-saudara pemirsa dapatkan dari kuliah atau pembelajaran di sekolah-sekolah dan buku-buku itu belumlah mungkin cukup ya untuk mengetahui sebenarnya seperti apa sih Muhammadiyah itu. Nah, oleh karena itulah maka channel ini ingin sekali menyajikan hal-hal terkait Muhammadiyah yang tidak terungkap dalam pembelajaran, kuliah maupun buku-buku. Nah, bersama ini kita sudah mengundang narasumber yang tidak asing lagi bagi kita. Bapak Kiai Haji Sukri Abdul Rojak. Beliau adalah putra dari Bapak Kiai Haji A.R. Fakhrudin. Yang kita kenal beliau adalah ketua pimpinan pusat Muhammadiyah terlama. Dari tahun 1968 sampai dengan 1990. Wah, luar biasa ya. Nah, tentu beliau ini juga sangat mengenal keseharian Pak A.R. Fakhrudin, bahkan juga tahu betul tentang seperti apa sih Muhammadiyah itu. Nah, oleh karena itu, selamat datang Pak Sukri A.R. Alhamdulillah bersama kita sudah, dan kami akan memohon Pak Sukri ini ceritalah ya tentang Muhammadiyah ini sebenarnya seperti apa ya, biar pemirsa kita juga tahu loh. Tidak hanya tahu tentang sekolahnya, perguruan tingginya, malumat yang lain yang sudah jelas, tapi di balik itu pasti ada informasi-informasi lain yang belum terungkap. Nah, ini saya kira penting, dan saya mulai dari ini. Kenapa sih Ahmad Dahlan, usia berapa ya waktu mendirikan Muhammadiyah itu? Ya, sekitar 44-43. 44 tahun ya. Dari latar belakang pendidikannya seperti apa dulu? Sampai dengan usia itu? Beliau itu orang yang kalau Kiai Sujak mengatakan dakak, cerdas, fatonah lah. Jadi beliau ini kalau belajar kepada seseorang atau pesantren itu tidak pernah terlalu lama. Jadi pendidikannya pertama diajar oleh orang tua. Sampai umur 8 tahun dia sudah tamat Quran beberapa kali, kemudian ngaji sama kakak iparnya, Haji Mohsen, kemudian Kiai Lurah Nur itu juga kakaknya. Nah, terus setelah itu belajar kepada tempat-tempat lain. Ada di Lempuyangan misalnya Kiai ada itu lupa saya namanya. Kemudian juga di Wonokromo, di Tremas dan sebagainya. Tapi sebentar-sebentar. Karena beliau itu begitu ngaji pada seorang, menamatkan kitab, selesai. Pindah lagi. Ya, pindah lagi ya. Sehingga dia pernah belajar misalnya usia sekitar 15 tahun itu di pesantren Semarang di tempatnya Kiai Soleh Darat. Itu kira-kira usia 15 tahun. Di situ juga tidak lama. Nah, kebetulan di pesantren Kiai Soleh Darat itu Kiai Hasyim Asy'ari juga pernah ada belajar di situ. Nah, di situ belajar tentang berbagai kitab dan sebagainya, juga tentang ilmu hisab. Ilmu hisab itu antara lain selain kepada Kiai Soleh Darat sendiri, juga kepada Kiai Dahlan. Kebetulan namanya Kiai Dahlan itu putra dari Kiai Tremas. Nah, karena itu pada usia sekitar 29 tahun beliau berani mewacanakan supaya orang Islam di Yogyakarta itu kiblatnya diluruskan ke Mekah. Nah, sehingga waktu itu ada pertemuan dihadiri 26 kiai. Ada dari Kauman, Suronatan, kemudian Lempuyang Wangi, yang banyak dari Wonokromo dan Blawong. Yang mimpin itu kakak iparnya, Kiai Lurah Nur. Masya Allah. Kiai Lurah Nur ini ya
Tapi waktu itu tidak ada kesepakatan sehingga masih belum berhasil dalam soal itu. Tapi kebetulan ada anak-anak muda yang mendengarkan itu tertarik dengan Kiai Dahlan. Lalu pada beberapa hari berikutnya menggaris di masjid besar itu ke arah kiblat. Disitulah geger itu. Simbol geger. Jadi Kiai Dahlan itu ingin meluruskan kiblat itu bahkan sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jauh, karena itu masih 1897. Muhammadiyah berdiri 1912. Jadi 7 tambah 12 sekitar berapa? 7 tambah 19 tahun sebelum berdirinya Muhammadiyah. Itu terinspirasi dari apa itu kira-kira ya? Karena belajarnya kan dari pesantren-pesantren. Iya, kita belajar di tempatnya Kiai Soleh Darat, belajar hisab ya. Lalu juga belajar sama dengan Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu putra Kiai Termas, tapi kebetulan juga tinggal di Semarang. Nah, ini belajar. Tapi itu karena orang cerdas itu ya dalam waktu singkat dia sudah paham, sudah menguasai. Luar biasa. Ya, ini kemudian munculnya ide kenapa Kiai Dahlan ingin mendirikan sebuah organisasi. Padahal kala itu kan dalam kondisi situasinya sangat masyarakat kita terjajah ya. Kok bisa muncul keberanian seperti itu? Kenapa? Latar belakang apa ya kira-kira? Termotivasi apa ya? Kira-kira? Nah, ini sekali lagi, ini Kiai Dahlan itu orang yang hebat, pinter, dia tokoh, tetapi tidak model sekarang kalau sudah tokoh lalu gengsi gitu. Nah, beliau pada tahun 1908 itu berkenalan dengan orang-orang Budi Utomo. Nah, karena itu Budi Utomo berdiri waktu itu ya. Nah, kemudian Kiai Dahlan bilang sama orang-orang Budi Utomo, boleh saya mengajar agama Islam di sekolah Budi Utomo? Jawab, oh tidak boleh. Karena Budi Utomo itu tidak hanya untuk orang Islam. Ada yang non-Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang abangan. Kalau begitu, boleh tidak saya mengajar Budi Pekerti? Oh, kalau mengajar Budi Pekerti silahkan. Ya. Nah, tapi tidak boleh sementara di kelas, jadi di luar kelas. Artinya murid-murid quick school di Jedes itu pada hari sore hari itu Kiai Dahlan datang ke situ lalu mengajar Budi Pekerti. Tapi karena yang mengajar Budi Pekerti itu Kiai Dahlan yang diajarkan ya akhlakul karimah, ya dijawakan Budi Pekerti. Nah, itu pelajarannya itu menarik. Nah, kemudian Kiai Dahlan juga tertarik dengan model pembelajaran di quick school tadi. Lalu tahun 1911 Kiai Dahlan membuat pondok namanya Pondok Muhammadiyah.